Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibadallah, ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u ayyuhal ikhwah ma qala Allah tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu azim. Yang terhormat, yang kami muliakan, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena orang yang termasuk abdan syakur itu sedikit. Saya katakan kembali dalam majelis yang mulia ini, orang yang menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur itu sedikit. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam beberapa firman-Nya. Salah satunya termaktub di dalam surat Al-Mulk. Para Bapak Ibu, dalam penghujung ayat, dalam salah satu ayat yang termaktub di dalamnya, Allah menyatakan qalilan ma tashkurun. Begitu Allah katakan qalilan ma tashkurun, di dalam firman-Nya Allah menegaskan sedikit di antara kalian wahai umat manusia ma tashkurun, yang mampu menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Berterima kasih kita kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita masih diberikan nikmat iman dan Islam yang menggerakkan segala bentuk potensi amal-amal kebaikan kita. Dan kita juga bersyukur dengan segala macam bentuk kenikmatan Allah, nikmat sehat dan sempat, kita bermuajahah di dalam Syahrul Mubarak, dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Para Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang rasa syukur, saya mencoba memberikan pandangan catatan histori ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu istri beliau yang tercinta. Mohon maaf para Bapak Ibu, bahkan dinyatakan dari seluruh, mohon maaf kami sampaikan kembali, di antara seluruh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh beliau dalam kondisi, mohon maaf, dalam keadaan bikr, dalam keadaan perawan, itu adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Abu atau ayahnya itu diberikan gelar Abu Bakrun atau Abu Bikrun, yang artinya adalah ayahnya sang perawan. Ini menunjukkan apa para Bapak Ibu? Ini menunjukkan betapa istimewa dan spesialnya
putri dari salah satu khulafaur rasyidin yang mengganti tampuk kepemimpinan setelah Rasulullah meninggal, memimpin kota Makkah, memimpin umat Islam, memimpin di kota Makkah dan Madinah. Maka kemudian yang melanjutkan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwasannya pernah suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, maaf kalau saya bahasakan menurut bahasa saya, ya Rasul, buat apa engkau ya Rasul harus bangun pada sepertiga malam yang terakhir sehingga menyebabkan kaki paduka atau kaki panjenengan itu bengkak, atau di dalam penjelasan hadisnya itu bahkan tidak hanya bengkak para bapak ibu, digambarkan kaki Rasulullah itu sampai berdarah-darah. Buat apa ya Rasul kau harus bangun di tengah dengkuran umat manusia pada saat itu yang ramai dengan mimpi indahnya? Kemudian engkau harus bangun pada sepertiga malam yang terakhir untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Catat, sholat sunnah bukan sholat wajib, sholat sunnah tahajud. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dipertegas kembali oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, sedang engkau ya Rasul sudah maksum, setiap kesalahan yang kau perbuat sudah diampuni oleh Allah. Terbebas engkau di dunia, sudah diproklamirkan oleh Allah, terbebas dari jeratan-jeratan dosa dan seterusnya. Bahkan ya Rasul, engkaulah yang memegang kunci surga. Bahkan yang pertama kali makhluk ciptaan Allah tidak ada yang berani masuk surga terlebih dahulu kecuali adalah engkau ya Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat jaminan surga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia. Tapi Rasulullah kemudian salat tahajudnya dahsyat dan hebat. Maka apa yang kemudian tanggapan dan respon dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi pertanyaan dari istrinya, "Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, ya Humairah, afala an akuna abdan syakura." Begitu yang disampaikan oleh Rasulullah, apakah saya ini tidak boleh wahai istriku kalau saya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Mohon maaf, yang saya kenal salah satunya di tempat ini adalah Mas Hasbi. Kalau Mas Hasbi ini kemudian dinyatakan oleh Allah, "Hei Hasbi, kamu sudah dijamin masuk surga, kamu sudah pasti diampuni kesalahan dan dosanya, sudah diproklamirkan oleh Allah sejak di dunia. Buat apa kemudian kita harus bersusah payah untuk sholat malam? Buat apa kemudian kita harus bersusah payah setiap tahun harus melakukan perintah diwajibkannya oleh Allah berpuasa? Buat apa kalau kita kemudian keseharian membanting tulang, memeras keringat, mencari nafkah? Buat apa kemudian harta yang kita kumpulkan harus dibagikan kepada orang lain? Toh juga pada akhirnya kita sudah diputuskan oleh Allah sejak di dunia, si fulan Adi Mustafa pasti masuk surga. Tapi Rasulullah berbeda. Beliau kemudian menyatakan, "Afala an akuna abdan syakur." Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur ya Humairah? Nah, artinya apa? Ini menegaskan para bapak ibu betapa orang-orang yang bersyukur itu sedikit memang. Bapak ibu jangan bertanya. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat bagaimana solat malamnya Rasulullah, wahai Aisyah, jangan bertanya bagaimana solat malamnya Rasulullah. Enggak ada apa-apanya Bapak Ibu daripada tadi solat tarawih yang kita kerjakan. Enggak ada apa-apanya. Jauh. Coba perhatikan, ada salah satu riwayat digambarkan ketika Rasulullah sholat malam berdiri pada sepertiga malam terakhir,
melaksanakan sholat tahajud. Pada 1 rakaat beliau, kemudian sahabat datang. Ada salah seorang sahabat datang mengikuti beliau sholat di sampingnya. Maka ketika beliau sholat malam, pada rakaat yang pertama beliau membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, para bapak ibu, beliau membaca surat Al-Baqarah. Berapa jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah? 286. 286. Pada penghujung ayat tersebut, kemudian Rasulullah melantunkan fansurna 'alal qaumil kafirin. Sahabat berbisik dalam hatinya, sebentar lagi Rasulullah ruku. Ternyata tidak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bacaan surat berikutnya, yaitu surat Ali Imran. Berapa jumlah ayat dalam surat Ali Imran itu, para bapak ibu? 200 ayat. Maka ketika Rasulullah berada pada ayat yang terakhir pada surat Ali Imran, berbisik kembali di hati sahabat tadi, sebentar lagi Rasulullah ruku. Apa yang terjadi, para bapak ibu? Ternyata Rasulullah tidak ruku, melanjutkan pada surat An-Nisa. Gak beda jauh dengan kita. Lama sedikit menguapnya sudah ramai. Lama sedikit sudah batuknya beda-beda. Kita ini bukan nabi, para bapak ibu. Kita bukan rasul. Orang soleh juga belum pasti. Apalagi kita dinyatakan diri kita ulama, juga gak pantas kita sebagai seorang ulama. Tidak ada jaminan sedikit pun kita masuk surga. Lama sedikit saja mengeluh, besok saya tidak akan sholat di sini lagi. Besok saya tidak akan mengundang ustadz itu lagi. Kalau sholat lu amanya minta ampun. Jadi kalau fenomena zaman sekarang ini, kalau menemui mana masjid yang tercepat super kilat, bahkan 23 menit selesai dalam 7 menit, itu yang menjadi idaman dan dambaan banyak orang. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah saya temukan di sini khusyuk gitu. Walau sekilas tadi agak berbisik gitu ya. Allahu Akbar. Jadi mahal, para bapak ibu. Untuk menjadi hamba Allah yang abdan syakura itu mahal. Makanya benar Allah tegaskan betul di dalam firman-Nya, qalilan ma tashkurun. Tidak hanya satu ayat, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kalian yang mampu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Sedikit, maka beruntung orang-orang yang menjadi bagian yang sedikit tadi. Bahkan kalau kita secara eksplisit, coba Bapak perhatikan di dalam surat yang ke-55. Surat apa Bapak Ibu? Monggo, surat apa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Oke, surat yang ke-55, surat Ar-Rahman. Hafal semua saya kira ya. Kita harus berpikir, tidak mungkin Allah mendesain ayatnya yang sama berulang-ulang disebut sampai 31 kali. Gak mungkin kalau itu tidak ada maksud. Makanya Allah kemudian menyatakan di dalam firman-Nya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Artinya apa di dalam ayat ini? Banyak manusia itu yang mendustakan nikmat Allah. Artinya apa dalam bahasa yang lain? Banyak yang tidak mampu bersyukur. Bayangkan para bapak ibu, nggak usah jauh-jauh lah. Oksigen yang kita hirup saat ini, satu hari kalau kemudian oksigen itu harus kita bayar. Coba kita cross check dalam ilmu medis, di dalam ilmu kedokteran. Satu kantong oksigen itu berapa harganya? Lantas kemudian kalau kita kalikan sampai 1 tahun, ya katakanlah 1 hari kita menghabiskan 1 oksigen, 1 kantong oksigen yang harganya sudah ditentukan. Kemudian setelah itu dihitung sampai 1 tahun, para bapak ibu, jumlah yang harus kita bayar
yang harus kita tebus kepada Allah itu adalah 65 miliar. Berarti Bapak Ibu sekarang tinggal mengalihkan. Jenengan sekarang usia berapa? Kalau usia jenengan 50 tahun atau seperti saya katakanlah 36 tahun. Usia saya 36 tahun, tinggal mengkalikan 65 miliar kali berapa? 36 tahun. Tinggal bayar kita sama Allah. Nah, ini gratis Bapak Ibu. Allah memberikan oksigen itu gratis. Nah, bagaimana dengan nikmat-nikmat Allah yang lain? Nah, ini yang ingin saya tegaskan dalam perjumpaan yang sangat membahagiakan ini. Benar, saya bersyukur bisa berjumpa para ahli surga insyaallah, para penghuni surga nantinya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya senang. Mari kita bangun silaturahim dan persaudaraan kita ini hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, para Bapak Ibu, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya ingin memberikan penjelasan dari satu ayat termaktub di dalam surat Fussilat. Surat Fussilat yang terdapat pada juz yang ke-24. Ya, tepatnya pada ayat yang ke-30. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, ayat ini luar biasa untuk kita ambil pelajaran yang sangat berharga di dalamnya. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya awali dengan mengutip sebuah prolog bahwa para Bapak Ibu, tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengkampanyekan janji-janjinya terhadap seluruh umat manusia kecuali Allah pasti akan menepatinya. Kalau ada seorang pemimpin yang berkontestasi untuk meraih kekuasaan, kampanyenya luar biasa. Ketika mereka sudah terpilih, belum tentu kemudian bisa amanah. Belum tentu manusia tersebut bisa menepati janjinya. Tapi beda dengan Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisih dengan janjinya. Apa janji Allah itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya ditegaskan di dalam ayat 30 surat Fussilat ini. Perhatikan janji Allah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nah, ini yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat berduyun-duyun turun kepada mereka. Siapa mereka ini? Ini yang akan saya berikan kunci jawabannya. Turun kepada mereka. Kemudian malaikat-malaikat tersebut menyatakan, Allah takhafu, jangan kalian merasa takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih hati, wa abshiru bil jannah, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, pasti Allah akan berikan surga. Para Bapak Ibu, surga yang kita impi-impikan semua. Saya yakin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang hadir pada majelis yang mulia ini semua menginginkan masuk surga. Saya yakin. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kemudian ingin bercita-cita tinggi, ya Allah, saya ingin masuk neraka, ya Allah. Ada. Kalau ada, mumpung malaikat sekarang yang ngumpul. Biar saya aminkan, saya bantukan menyampaikan. Tidak ada. Saya yakin, maaf, bahkan orang yang tidak punya agama sekalipun, maaf, atau mungkin orang yang non muslim, orang kafir sekalipun, pasti mereka pengen masuk surga versi mereka. Enggak ada, Pak. Bapak kalau memang ada, ibu kalau memang bercita-cita pengen masuk neraka, perhatikan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, akhbirni, tunjukkanlah berita kepadaku, bagaimana siksa neraka yang paling ringan itu ya Rasul. Beliau kemudian menjawab, ketika diambil batu kerikil kecil ya, atau yang serupa, kemudian diletakkan di atas jari jemari kaki kalian, maka otak kalian akan meleleh.
maka otak kalian akan mendidih. Itu baru gambaran yang diasosiasikan oleh Rasulullah, dan itu pasti kebenarannya, karena setiap yang dibicarakan oleh Rasulullah itu dituntun oleh Allah. Nah, para Bapak Ibu, maka kemudian kalau siksa neraka yang paling ringan saja seperti itu, bagaimana di neraka jahanam yang tingkatannya paling bawah? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik para Bapak Ibu, inilah janji yang pasti Allah berikan tanpa kita minta, asalkan syaratnya terpenuhi. Ya, asalkan syaratnya terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, mimpi di siang bolong tadi tidak bisa. Para Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sering memberikan soal. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga sering mengikuti dengan kunci jawabannya. Saya sering memberikan analogi kepada mahasiswa atau memberikan sebuah perumpamaan kepada murid. Bagaimana para Bapak Ibu, ketika seorang dosen atau seorang guru, pendidik, ustadz, ustadzah dan seterusnya, kemudian memberikan pertanyaan kepada murid atau kepada peserta didiknya, sementara ujian itu belum tiba, ternyata oleh sang pendidik tadi diikut sertakan pula dengan kunci jawabannya. Kira-kira kejiwaannya, psikologi dari kejiwaan murid atau mahasiswa tadi yang diberikan soal plus kunci jawabannya, gembira apa tidak? Senang apa tidak? Ceria apa tidak? Pasti mereka senang kejiwaannya. Mereka pasti gembira. Karena apa? Sudah diberikan soal, kunci jawabannya juga diberikan. Nah, ternyata para Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran itu sering melontarkan pertanyaan, tapi Allah juga mengikutinya dengan kunci jawabannya. Nah, ternyata kalau kita lihat, banyak di antara umat manusia ini yang kemudian diberikan persoalan-persoalan dalam kehidupannya, bukan mencari kunci jawabannya di Al-Quran, tapi mencari di Mbah Marijan, di Gunung Kidul, di Gunung Kawi, Pantai Selatan, tukang ramal, dukun dan seterusnya. Mencarinya itu dengan cara yang salah. Nah, para Bapak Ibu, maka ambil kunci jawaban itu agar apa? Agar kita benar-benar tanpa kita minta, pasti Allah akan berikan janji-janjinya. Baik, ikhwah fil iman rahimani wa rahimakumullah. Siapa saja mereka yang dimaksud akan diberikan kabar gembira oleh malaikat bahwa dirinya nanti pasti dimasukkan surga, diberikan penyemangat hidup agar senantiasa tidak takut dan bersedih hati. Di dalam ayat 30 dalam surat Fussilat ini Allah menyatakan yang pertama adalah qalu rabbunallah. Illal ladzina qalu rabbunallah. Ini yang pertama. Sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata Bapak Ibu ya, qalu rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang pertama adalah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu tauhid. Kalau kita lihat dalam ilmu tauhid, termasuk dalam tauhid rububiyah dalam hal ini. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya mencoba meng-cross check dalam ayat yang lain. Bapak coba perhatikan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam kategori orang yang pertama, mereka yang berkata Tuhan kami Allah. Coba Bapak, sebelum kita ditiupkan roh ke dalam badan kita,
sebelum roh ditiupkan ke dalam rahim ibunda kita. Para bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ayat yang luar biasa dalam 172 di dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Bagaimana Allah mendesain ayatnya dengan begitu indah dalam bentuk dialektika. Allah Subhanahu wa taala dalam kutipannya menyatakan, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhan kalian? Siapa kalian yang dimaksud? Dia adalah roh. Roh para bapak ibu yang saat ini ada di badan kita, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan fisik kita. Pada saat itu dikumpulkan semua roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhan kalian? Apa yang dinyatakan oleh roh? Qalu, mereka semuanya menjawab, bala, betul ya Allah, syahidna, kami bersyahadat, kami bersaksi bahwasannya apa? Bahwasannya Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya. Bahwa siapa? Bahwasannya apa? Bahwasannya Engkau ya Allah adalah Rabb yang menciptakan kami. Allahu Akbar. Ayat ini menjadi salah satu dalail dari dalil, menjadi salah satu dalil dari dalail, dari dalil-dalil yang ada, bahwasannya Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan, manusia-manusia baru, bayi-bayi, itu semuanya keluar, terlahir di dalam keadaan fitrah, di dalam keadaan suci. Dan ini yang kemudian membantah dari salah satu teori yang diyakini oleh orang-orang Nasrani dengan konsep teorinya berupa dosa turunan. Nggak ada di dalam Islam itu dosa turunan. Makanya kalau ada orang, bapak ibu, ada bayi kecil sebelum akil balik dia meninggal, dia tidak berdosa. Kenapa ukurannya sampai akil balik? Karena dosa ataupun pahala itu nanti akan diberikan ketika sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Dibebankan syariat kepadanya untuk dikerjakan. Makanya di dalam penghujung surat Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidak aku bebankan kalian ujian, dan seterusnya. Jadi kata-kata yukallifu, mukallaf, ya, sehingga kemudian sampai akil balik. Nah, kalau sudah akil balik ini baru ketika berbuat dosa dapat punishment, ketika berbuat kebaikan dengan dasar iman yang benar maka mendapatkan reward, mendapatkan ganjaran pahala. Nah, jadi tidak ada ceritanya di dalam teori dalam agama kita tercinta itu ada istilah dosa turunan, tidak ada. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan agama Nasrani, ketika mereka, anak-anak mereka sudah beranjak balik, mereka dibaptis. Nah, dibaptis itu berarti pensucian dosa dari dosa turunan yang pernah dilakukan oleh Tuhannya, Isa, menurut perspektif teologi mereka. Nah, tapi kita tidak seperti itu. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadi kalau kita berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang ilah, berbicara tentang Rabb, maka sesungguhnya kita sejak sebelum lahir, sejak sebelum ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, roh kita ini sudah bersyahadat. Nah, sekarang kalau korelasinya, hubungannya yang saya maksud, hubungannya dengan ayat 30 dengan ayat 172 dalam surat Al-A'raf itu adalah bagaimana, ini pertanyaannya, bagaimana kemudian kita mampu mempertahankan persaksian kita kepada Allah dengan menyatakan Engkau adalah Rabb kami ya Allah. Bagaimana kemudian kita mampu menjawab dan mengembalikan roh tersebut dalam kondisi yang semula.
Karena apa Bapak Ibu? Terkadang dalam kehidupan kita ini terkadang bertuhankan yang lain. Atau mungkin melaksanakan perintah dari syariat-syariat yang dibuat-buat. Tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan kemudian mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Ini artinya apa? Nah, ini artinya tidak mampu mempertahankan perkataan Rabbuna Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami. Nah, lebih detail kami sampaikan. Silahkan nanti baca di dalam banyak tafsirnya. Kalimat qalu rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kami hanyalah Allah, ya. Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kunci dari semua ini adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah, yaitu keimanan yang benar-benar. Karena apa? Rasulullah menyampaikan di dalam hadis yang masyhur. Salah satunya beliau menyatakan sesungguhnya iman itu terbagi menjadi 60 cabang lebih. Para Bapak Ibu, 60 cabang, dan yang paling tertinggi, paling terbesar, paling terdahsyat, yang paling atas itu adalah la ilaha illallah. Sementara yang paling ringan itu adalah menyingkirkan duri dari tengah jalan. Nah, artinya apa para Bapak Ibu? Yang paling tertinggi dari iman seseorang di antara kita itu adalah bagaimana kita menerapkan tidak hanya afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah yang membasahi lisan kita. Tidak hanya itu saja walaupun itu sudah berpahala, tapi bagaimana la ilaha illallah itu hadir di tempat kerja kita. La ilaha illallah itu hadir di instansi-instansi pemerintahan yang ada. La ilaha illallah itu hadir di rumah-rumah kita. La ilaha illallah itu tidak hanya hadir di masjid, tapi hadir di seluruh sektor kehidupan kita. Maka kalau sudah hadir kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan kita, maka pasti rahmat dan keberkahan dari Allah akan diturunkan dalam kehidupannya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi untuk menjaga tauhid kita dengan benar itu tidak mudah. Banyak sekali para Bapak Ibu ujian-ujian yang akan datang melanda. Banyak sekali godaan-godaan dan rintangan serta aral yang datang untuk merintanginya. Itu banyak. Maka para Bapak Ibu, saya sampaikan dalam majelis yang mulia ini, orang yang beriman, ya, orang yang beriman itu sudah pasti dapat ujian dari Allah. Saya ulangi dan garis bawahi, tolong diperhatikan, kalau kita menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tidak akan pernah sepi dari ujian. Ya, karena apa? Ini sunnatullah. Ini ketetapan Allah. Bapak perhatikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155 yang saya baca tadi di dalam salah satu rakaat dalam surat tarawih kita. Bapak juga perhatikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, surat Al-Mulk ayat yang kedua. Salah satunya coba perhatikan, Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal maut wal hayat, yang mendesain kematian dan kehidupan. Untuk apa? Enggak mungkin Allah menghadirkan kita itu kalau tidak punya tujuan. Enggak mungkin Bapak Ibu. Maka apa kata Allah? Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Minal khairi wasyarri, dari ujian dalam bentuk yang baik, kelapangan, kemudahan, kelebihan harta, ataupun wasyarri, suatu yang tidak mengenakkan diri kita. Jadi jangan kira Bapak Ibu yang namanya ujian itu hidupnya miskin terus, hidupnya melarat, fakir, terhimpit, banyak masalah sana sini, psikologinya tertekan dan seterusnya. Bukan hanya itu. Orang yang berlimpah harta pun juga diuji sebenarnya oleh Allah. Orang yang memiliki investasi di mana-mana itu justru ujiannya jauh lebih berat. Coba bayangkan Bapak Ibu, sederhana saja
Nggak usah kita terlalu mendetail secara akademis. Sederhana saja Bapak Ibu, antara orang yang sekarang ini punya masalah berat dengan orang yang ketika membeli apapun serba ada, serba bisa. Lebih mudah siapa dia ngomong mengingat Allah antara kedua orang tersebut? Jauh lebih mudah orang-orang yang terhimpit. Ketika banyak masalah, ya Allah, istighfarnya mendalam sekali. Ketika kemudian banyak masalah, banyak ujian, melarat, miskin dan seterusnya, Masya Allah, sholatnya khusyuk dan seterusnya. Tapi ketika itu semuanya sudah berakhir, goodbye Allah, nanti ketemu lagi ya kalau saya punya masalah lagi. Kasihan, ternyata Allah hanya dibuat pelarian saja. Ini bukan tipologi orang-orang yang beriman, tidak seperti ini. Maka para Bapak Ibu yang harus diperhatikan kembali bahwasannya orang yang beriman pasti sebanding lurus dengan ujian. Tidak mungkin. Dan ujian itu akan berakhir kalau Bapak Ibu nanti sudah diantarkan jenazahnya ke pemakaman. Itu berarti sudah berakhir. Kalau ini kita masih bernyawa, belum mati, belum menempati barzakh kita, alam kubur kita, berarti kita masih ada di dunia. Kalau Bapak merasa, maaf ya, merasa tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, enak terus dan seterusnya, jangan-jangan kita ini tidak di dunia, Pak. Jangan-jangan kita ini sudah di surga. Karena apa? Kegembiraan dan kebahagiaan dari orang mukmin itu yang sejati nanti adalah di surga. Astaghfirullahaladzim. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu. Maka konsistensi ya, mengucapkan dari kalimat Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kalimat tauhid harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang terakhir, yang kedua, ini sekaligus menjadi penjelasan yang terakhir, tsumastaqamu. Kemudian istiqomah. Istiqomah ini para Bapak Ibu, kata-kata istiqomah itu bisa berarti dalam bahasa Arab yang lain yaitu al-mudawamah atau al-istimrar, continue, terus menerus. Jadi istiqomah ini ajak terus dikerjakan secara utuh, tidak pernah berhenti, tidak pernah kemudian putus, terus. Makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dari ayat ini, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, berikanlah fatwa kepada kami yang dengan kami mendapatkan fatwa dari engkau ya Rasul, saya tidak perlu lagi mencari fatwa daripada yang lain. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kul, katakanlah olehmu, amantu billah tsumastaqim. Coba Bapak cross check itu di dalam hadis arba'in. Salah satunya dinyatakan, kul, kata Rasulullah, katakanlah amantu billah, saya telah beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomah. Jadi istiqomah ini berat Bapak Ibu, dan tidak akan mampu kemudian kita mempertahankan keimanan ini tanpa adanya ketaatan kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi korelasinya adalah atau hubungannya adalah kalau kita ingin disampaikan kabar gembira dari Allah melalui malaikat agar kita diklaim masuk surga, agar kita diberikan hiburan, agar tidak bersedih hati dan tidak takut, maka kunci jawabannya adalah katakanlah bahwasannya Allah itu Tuhan kita. Dan kemudian yang kedua, istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekelumit ini bisa menjadi bekal kepada diri dan juga menjadi motivasi bagi para Bapak Ibu agar senantiasa kita berprinsip dalam kehidupan ini, agar senantiasa kita memiliki ghirah, ya, perjuangan untuk terus berada di garda terdepan membela agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam tercinta. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekali lagi, saya Al-Fakir Adi Mustafa, bukan Adi Hidayat. Kalau Adi Hidayat silahkan dilihat di YouTube. Kalau Adi Mustafa adanya di Gresik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live berarti ya. Insyaallah. Ini perluan.